Sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan kali ini pengajian kita awali bersama dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita selalu diberikan hidayah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pengajian kita, hadir kita malam ini betul-betul hadir yang membawa barokah, manfaat, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharaini amin. Para jamaah sekalian, sedikit kami ulas pertemuan pada Selasa yang lalu sampai kita pada sebuah hadis yang memberikan semangat, memberikan motivasi pada diri kita betapa Allah sangat luas rahmatnya, betapa Allah sangat besar kasih sayangnya kepada semua makhluknya, tak terkecuali manusia, di mana seseorang yang mau melakukan kebaikan ini betul-betul akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan kebaikan yang tanpa digambarkan atau sempat diangan-angankan oleh manusia. Sebab para jamaah berbicara tentang balasan atau pahala yang diberikan oleh Allah kelak di akhirat. Itu kalau sudah urusan akhirat itu tidak bisa diukur berapa jauhnya, tidak bisa diukur berapa luasnya. Yang kalau dalam Al-Quran, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ketika kita bertanya seberapa luas surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu langit dan bumi dibentangkan oleh Allah, yang kesemuanya itu dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang betul-betul mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berada di dunia ini melihat ke atas langit itu, subhanallah, langit yang pernah kemudian seorang astronot singgah di bulan itu belum menyelesaikan ujung dari langit pertama, belum lagi langit kedua, belum lagi langit ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan ketujuh. Subhanallah. Maka dari itu Allah tempatkan manusia dengan segala kebesaran dan kemuliaan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul berangkat dari niat yang tulus untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-sekali di hati kita itu mamang atau ragu-ragu untuk mendapatkan balasan yang lebih berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada beberapa hadis yang memberikan motivasi semangat pada diri kita. Di antaranya yang kemarin sempat kita ulas, ketika seorang istri mengikhlaskan suaminya untuk berangkat menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir,
maka setiap langkahnya mulai dari rumah menuju tempat majelis zikir dan majelis ilmu, 1 langkah 10 kebaikan. 1 langkah 10 kebaikan. Ketika Rasulullah menyampaikan cerita ini, ya, janji Allah ini, ada salah satu tokoh kabilah Bani Sulaim. Rasulullah menyampaikan, siapa yang sholat di masjidku, kata Rasulullah, Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi berarti berada di Madinah. Itu sama halnya dia mendapatkan kebaikan 1000 kebaikan di luar Masjid Nabawi. Jadi kalau misalkan sholat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi, itu sama dengan panjenengan sholat di Baitul Mukminin ini 1000 kali sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian Rasulullah menambahkan lagi, siapa yang sholat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, maka nilai pahalanya sama dengan dia melakukan sholat 100.000 kali. Subhanallah. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat maghrib di sana, panjenengan sholat di sini di Masjid Baitul Mukminin sama dengan 100.000 kali. Bedanya 99.000 kali keutamaannya lebih besar daripada di Masjid Nabawi. Mendengarkan hal ini, mengetahui hal ini, apa yang disampaikan Rasulullah, ya, muncul keinginan. Bani Sulaim ini ingin bedol desa lah, ingin memboyong semua penduduk yang ada di sekitar 20 kilo dari kota Madinah untuk mencari tempat supaya dekat dengan Masjid Nabawi, dengan harapan supaya tidak ketinggalan ketika melaksanakan sholat berjamaah. Seperti itu. Maka untuk menjawab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan yaitu ayat yang ke-12 dari surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Rasulullah mendapatkan ayat ini, asbabun nuzulnya yaitu menjawab daripada pertanyaan dari Bani Sulaim tadi. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya aku Allah menghidupkan kelak nanti setelah manusia dimatikan semua kemudian dihidupkan lagi. Wa naktubu ma qaddamu, dan aku akan mencatat satu demi satu, detail per detail amal perbuatannya ketika di dunia. Wa asarahum, dan bekas-bekas kebaikannya. Akhirnya dicegat sama Rasulullah, ndak usah, kamu ndak usah pindah, kamu tetap di tempat kamu. Betapapun kamu jauh dari Masjid Nabawi, tapi Allah sudah menyampaikan langkah demi langkah kamu berangkat ke Masjid Nabawi untuk mengikuti sholat berjamaah, ya. Pahala kebaikan kamu bisa mengalahkan rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi, karena langkahnya lebih banyak dan lebih jauh tempatnya, maka nilai pahalanya lebih besar didapatkan oleh kabilah Bani Sulaim tersebut. Maka kemudian, ya, niat yang tadi diurungkan, udahlah ya Rasul, saya tetap akan di sana saja, ndak usah pindah ke sini. Nah, inilah betapa Allah sangat luas rahmatnya, betapa Allah sangat besar kasih sayangnya kepada kita manusia. Nah, sama dengan yang terjadi sekarang. Bila mana panjenengan setiap hari tindak ke sini, berangkat ke masjid, ya, tiada lain kecuali niatan untuk beribadah kepada Allah. Maka mulai panjenengan menginjakkan kaki di pelataran Masjid Baitul Mukminin sampai kemudian panjenengan ikut sholat berjamaah, kemudian menunggu waktu sholat tiba, maka masa tunggu panjenengan sampai sholat itu tiba, dengan kemudian apalagi mengkaji,
menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, luar biasa pahala yang akan panjenengan dapatkan. Allah mengutus para malaikat untuk mendoakan kita semuanya yang hadir di sini. Apa doa para malaikat? Allahumma rahamhu, ya Allah, limpahkanlah, curahkanlah kasih sayangmu pada dirinya. Allahumma gfirlahu, ya Allah, kalaulah dia masih punya dosa, ampunilah dosanya ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terima taubatnya ya Allah. Ya. Malam yudi fihi malam yudis, sampai berapa lama dia kemudian tidak batal, tidak hadas, ya. Ya kalau hadas ya wudhu lagi, maka balik lagi malaikat tadi mendoakan kita semuanya. Subhanallah. Inilah betapa luasnya rahmatnya Allah, betapa besarnya kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Makanya dalam hadis sebagaimana muqaddimah yang kami sampaikan tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, maka pada hakikatnya ia memudahkan langkah kakinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kalau kita hitung-hitungan ya, kalau seseorang itu belum menikah ya, baik laki maupun perempuan ya, kemudian sholatnya itu bisa dilakukan dengan berjamaah, maka pahalanya 27 derajat satu kali sholat. Kalau sehari semalam 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dilakukan secara berjamaah, satu hari saja 27 kali 5 itu nilainya 135 kebaikan, 135 derajat. Kalau 10 hari berturut-turut kita tidak ketinggalan sholat berjamaah, maka 5 kali 27 kali 10 ketemunya berapa? 1350 derajat. Itu kalau 10 hari. Kalau 1 tahun, langsung aja 1 tahun ya, 135 derajat kali 365 hari, itu kita mendapatkan 49.375 derajat. Itu kalau sholat kita lakukan dengan secara berjamaah. Coba kita bandingkan kalau sendirian ya, kalau sendirian ya 1 derajat ya. Hadisnya sudah jelas, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisam'in wa isrina darajah. Nah itu 5 kali 1, zuhur enggak jamaah, asar enggak jamaah, maghrib enggak jamaah, isya enggak berjamaah, sampai subuh pun enggak jamaah. Maka ya 5 aja yang kita dapat. 1 derajat, zuhur 1, asar 1, maghrib 1, isya 1, ya, subuh 1, maka 5. Kalau dikalikan 10 ya 50 derajat kalau 10 hari. Kalau dikalikan 1 tahun, 5 kali 365 hari, berapa hasilnya? 1825 derajat. Selisihnya berapa? Kalau setahun kita sholat dengan berjamaah 49.375. Kalau 1 tahun nuwun sewu gak jamaah blas ya berapa? 1.825. Selisihnya 48.000. Subhanallah. Nah ini ya apakah kemudian kita menjadi seperti itu, hitung-hitungan? Ya tidaklah. Coba kita fadolnya, keistimewaan orang yang melakukan sholat dengan berjamaah itu nilainya lebih tinggi daripada sholat yang dilakukan dengan sendirian. Ditambah lagi dalam satu hadis, kalau seorang laki-laki dan perempuan itu menikah, maka sholatnya suami istri itu ditambahi 70 kebaikan. Subhanallah, 70 kebaikan.
Jadi sholat yang orang yang nun sewu ya, walaupun berjamaah tapi belum menikah ya, itu nih ya 27 derajat. Tapi kalau sudah menikah ya, maka ditambahi lagi kata Rasulullah 70 kebaikan. Maka kalau kita total 70 tambah 27 ya 97. Maka ketika seorang istri mengikhlaskan suaminya berangkat ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah, maka si istri ini mendapatkan bagian pahala suaminya ya, kemudian pahala kebaikan suami istri, ditambah sholatnya sendirian di rumah. 27 ditambah 70 ditambah 1, 98 kebaikan yang didapatkan oleh seorang istri yang mengikhlaskan suaminya untuk berangkat ke masjid atau musola melakukan sholat secara berjamaah. Itu kalau kita kalikan ya, 98 dikali 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu 490. Kalau 490 dikali 365 hari, itu sama dengan 178.850. Subhanallah ya. Tapi kita sempat ngitung enggak itu ya. Ya, mulai balik. Amal catatan itu kan dihitung mulai kita balik sampai kemudian nun sewu wafat ya. Katakanlah mulai balik sampai wafat tuh 60 tahun ya. Misalkan, Bu, ayo nyatet, ayo podo nyatet sama yo nyatet aku nyatet sampean umpamane ya, umpamanya begitu ya. Ya kita mungkin ya jenenge menungso kadang repot, kadang sibuk, gak kok bernyatet. Tapi catatan Allah Subhanahu wa taala akan sangat terperinci, detail per detail apa yang kita lakukan dilaporkan dengan jelas, dilaporkan tanpa ada yang disembunyikan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini bukti bahwa nanti buku catatan amal kita pribadi-pribadi akan Allah berikan catatan itu detail per detail apa yang kita akan lakukan di dunia, yang sudah kita lakukan di dunia mulai balik sampai wafat, tidak akan ada yang kelewatan. Mudah-mudahan catatan amal kita baik semua, Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis yang ke-12. Wa Nabil Abbas Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwiya an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha ta'ala katabal hasanat was sayyiat. Hadis yang ke-12 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas. Jadi abahnya Rasulullah, Sayyid Abdullah, itu punya saudara termasuk Sayyidina Hamzah, syuhada yang gugur di perang Uhud ya. Ada lagi Sayyidina Abbas, ada lagi Abu Lahab, itu juga pernah paman dengan Rasulullah ya. Ini Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putra namanya Abdullah ibnu Abbas. Beliau lahir menjelang sebelum 3 tahun Nabi melaksanakan hijrah ke Madinah. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma allimut ta'wil kepada Sayyidina Abbas, sehingga banyak sekali tafsir Al-Quran yang banyak kemudian dijelaskan oleh Sayyidina Abbas, oleh Abdullah ibnu Abbas. Ini kalau kita buka tafsir di Ibnu Katsir atau Al-Bari, Fathul Bari, atau tafsir yang lain, banyak sekali kita temukan di mana penjelasan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran secara terperinci banyak sekali diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Beliau ahli tafsir, ahli hadis ya. Bahkan Sayyidina Umar
kalau ada rapat-rapat musyawarah yang melibatkan pemuka-pemuka ya, tokoh-tokoh agama, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini selalu ikutkan musyawarah karena beliau ahli, alim sekali, allamah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha ta'ala katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal kebaikan manusia, pun juga mencatat amal-amal kejelekan, keburukan manusia. Summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanah. Maka jika seseorang mempunyai niat untuk melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan, misalnya saya nanti malam tak sholat tahajud, ya, nah, saya tak sholat tahajud, tapi karena kegiatan kita setelah sholat isya, misalkan malam ini padat sekali, ya, sehingga bangun-bangun sudah sholat subuh, adzan sholat subuh, ya, itu bagaimana? Falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Hebatnya subhanallah. Betapapun niat kebaikan kita itu, mau sholat tahajud tapi tidak kesampaian melakukan sholat tahajud, bagaimana? Allah tetap menulis bagian dia karena dia punya niat untuk melakukan kebaikan. Betapapun tidak sampai dia ditakdirkan melakukannya, dengan apa? Satu pahala yang sempurna. Subhanallah, ya. Misalkan besok pagi mau sholat duha, ya, ternyata karena kesibukan atau apa gitu, ya, udzur, sehingga sampai waktu zuhur itu tiba, ya. Nah, niat ini sudah ada dalam hati bahwa besok pagi akan saya sholat duha. Karena ada tamu atau kesibukan apa, sehingga waktu itu sampai kemudian zuhur tiba, sholat duhanya tidak jadi dilakukan, maka tetap dia mendapatkan satu kebaikan sempurna, betapapun hanya niat saja. Makanya dalam hadis yang lain menyampaikan niyatul muslim khairun min amali, ya, seperti itu. Seperti kita mau sudah punya azam, punya niat, ya, azam itu di atas niat, punya tekad yang kuat bahwa saya akan ibadah haji, ya. Sekarang ini kalau daftar, ya, menunggunya itu 30 tahun, gitu Bapak, gitu. 30 tahun. Saya tanya itu kalau daftar itu sekarang masa tunggunya berapa tahun? 30 tahun. Jadi nuwun sewu, kalau daftar umur 40, ya umur 70 itu baru berangkat. Ya kalau daftarnya umur 50, ya umur 80 baru berangkat, ya. Kalau daftarnya umur 60, ya umur 90 baru berangkat, ya. Niku lek nutut umpama. Umpama ndak sampai nutut misalkan, ya, sudah niat haji dan umroh, ya. Ya, Allah menakdirkan lain, ya. Allah menakdirkan lain. Belum sampai haji ini kemudian dilaksanakan oleh seseorang yang punya niat itu, keburu dia wafat, maka Allah menempatkan, memberikan balasan dengan satu kebaikan yang sempurna. Allahumma amin. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila ad'af. Nah, kalau punya niat mau melakukan kebaikan, ya, kemudian Allah takdirkan dia bisa melakukan kebaikan itu, ya, mau niat sholat tahajud, kemudian Allah membangunkan dia sehingga dia melakukan sholat tahajud, maka Allah memberikan balasan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan, bahkan sampai tak terhingga. Subhanallah, ya. Makanya kebaikan atau keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, ya, itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Subhanallah, ya. Betapapun umat dahulu itu kan, ya, kalau digambarkan, dinisbatkan seperti
fisiknya Nabi Ibrahim atau Nabi Adam atau Nabi Musa atau Nabi Nuh. Nabi Musa itu ya 50 dhira ya. Kalau Nabi Adam 60 dhira. 60 dhira itu berarti satu dhiranya setengah hasta ini ya. Jadi kalau setengah meter lah. Kalau 60 dhira berarti 30 meter. Masya Allah ya. 30 meter itu sak berapa ya? Sak itu mungkin ya. Ujungnya ini 30 meter ya. 30 meter. Lebar dada kanan kirinya itu 3 sampai 4 meter. Dalam satu keterangan kitab Tambih Glofilin digambarkan nanti umat Nabi Muhammad betapapun ya mayoritas kecil-kecil pendek-pendek ya. Tapi nanti kalau dia ditakdir oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, satu, fisiknya akan disamakan dengan leluhurnya Nabi Adam. Subhanallah ya. Betapapun umat Nabi Muhammad pendek-pendek ya, nanti masuk surga itu postur tubuhnya seperti mbahnya, yaitu Nabi Adam. Tingginya 30 meter, lebar dada kininya 3 sampai 4 meter. Umurnya seperti Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah ke langit. Berapa usianya? 33 tahun. Nanti ada riwayat orang yang masuk surga nanti laki-laki perempuan antara umur 30 sampai 35 tahun. Gantengnya seperti Nabi Yusuf kalau laki-laki. Kalau cantiknya seperti Sayyidah Fatimah kalau perempuan. Subhanallah ya. Luar biasa. Nah, inilah gambaran orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Betapapun umat terdahulu itu postur tubuhnya seperti itu hebatnya, usianya panjang-panjang, ya. Dan umatnya Nabi Muhammad itu, ya, mayoritas, ya paling tinggi ya 2 meter 40 itu pemain bola basket, tapi kebanyakan ya di bawah 2 meter ya. 170, ada 180, ada 165 ya. Usianya pun tidak sepanjang umat terdahulu ya. Tapi ya kalau kita mau melakukan kebaikan-kebaikan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad ya, mau istiqomah dalam kebaikan itu, maka nilai pahala yang akan kita dapatkan, maka keutamaan yang akan kita dapatkan itu bisa mengalahkan keutamaan, keistimewaan betapapun Allah berikan kepada umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak percaya, contoh, kalau datang bulan Ramadan, bulan Ramadan itu ada 3 keistimewaan. 1, Allah perintahkan puasa. 2, Allah turunkan Al-Quran. 3, Allah turunkan Lailatul Qadar. Subhanallah, 1 bulan 3 hal hebat maha dahsyat diturunkan oleh Allah, dipilih bulan Ramadan. Puasa, kemudian apalagi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kemudian apalagi Lailatul Qadar, di mana orang yang berkesempatan bisa beribadah pas dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya khairun min alfi syahr. Nilai ibadahnya sama dengan dia mendapatkan ya ibadah selama 1000 bulan, tidak pernah berhenti sama sekali. 1000 bulan itu kalau dikonversi tahun kurang lebih 83 tahun. Nah, logis matematis ya, coba kita berhitung ya. Kalau seseorang itu umur 50 tahun, amal mulai dihitung ketika balik katakanlah 15 tahun. Maka umur 16 sampai 50 setidaknya 35 kali dia mendapatkan yang namanya Ramadan. Gawe ele-elean misalkan 35 kali Ramadan, ia hanya mendapatkan 10 malam Lailatul Qadar.
Mosok 35 Ramadan gak oleh belas, inilah yo nemen to ya. Ya, makanya Lailatul Qadar itu Allah rahasiakan. Kata Sayyidina Umar itu, innallaha katama Lailatul Qadri fi ayyami syahri Ramadan. 6 hal yang termasuk dirahasiakan oleh Allah, diantaranya adalah Allah merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah, di hari-hari bulan Ramadan. Ya namanya hari Ramadan ya mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Maunya siapa yang sholat tarawihnya pepek, darus Al-Qur'annya tidak putus sampai berkhatam berkali-kali, dialah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Katakanlah kalau umurnya 50 tahun, berarti 35 kali dia mendapatkan Ramadan itu ya lakukan, ya. Katakanlah gaya lelean 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar, maka 83 tahun kali 10 itu berarti berapa? 830 tahun. Subhanallah, ya. Ini loh bukti yang paling nyata di mana keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan, ya, kepada umatnya Nabi Muhammad ini tidak main-main. Tinggal kita ini mau apa tidak, itu toh, ya. 830 tahun itu ya sudah ada lah umatnya Nabi Muhammad umurnya sampai 830 tahun. Itu kalau mendapatkan 10 Lailatul Qadar. Bagaimana kalau dia mendapatkan 20 Lailatul Qadar? Bagaimana kalau dia mendapatkan 30 Lailatul Qadar? Berarti 830 kali 3 1900 sekian tahun. Loh, inilah bukti keistimewaan, bukti kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah taala indahu hasanatan kamilah. Dan apabila seseorang itu berniat untuk melakukan keburukan atau kejelekan atau melakukan dosa, ya, kemudian ia mendapatkan hidayah untuk tidak sampai melakukan keburukan atau kejelekan itu, maka baginya mendapatkan pahala 1 kebaikan sempurna. Subhanallah, ya. Yang punya niatan sehabis ini janjian sama teman saya nongkrong di pinggir Dalan Mojo Agung sana. Nah, itu kan ya niatan tidak baik ya. Tapi karena kemudian ditelepon temennya, sama nulis janji mbak aku ndang rene, ayo ngaji bareng. Loh, punya niatan jelek tadi tidak jadi. Loh ini loh, ya, sungguh luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kejelekan yang tadi sempat muncul dalam hati, ya, kemudian dia tidak jadi melakukan itu, maka dia mendapatkan pahala 1 kebaikan sempurna. Nah, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau kemudian jadi dia lakukan, niat mau mencuri atau niat mau minum minuman keras, ya, kemudian sampai dia melakukan pencurian itu, ya, sampai dia melakukan pencurian itu, bagaimana? Maka Allah mencatat dia 1 dosa baginya. Masya Allah, ya, bandingannya luar biasa, jauh, ya, jauh. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ya, kita niat melakukan kebaikan, melakukan kebaikan itu tidak sampai kita lakukan, kita sudah mendapatkan pahala karena kita sudah pasang niat. Tapi kalau kita sampai kemudian melakukan kebaikan itu, sholat duha kita lakukan, maka Allah memberinya 10 kebaikan, bahkan 700 kali lipat kebaikan, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, ya, bandingannya 1 dosa dia lakukan, 1 dosa dia lakukan, ya, dibanding dengan 700 kali kebaikan yang dia dapatkan. Jadi nuwun sewu, ya, kalau seseorang itu kemudian divonis oleh Allah, ya, masuk neraka, itu sudah kebacut temenan. Jadi kaulane Gusti Allah, kok gak gelem ngelakoni kebaikan sama sekali.
Nun sewu ya. Jadi dosa mencuri itu dicatat 1 oleh Allah. Tapi kalau kita melakukan sholat duha 1 kali, itu 700 kebaikan. 1 dibanding 700 kebaikan. Masya Allah, betapa kita ini sangat dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Untuk mencari pahala itu loh sangat mudah. Tinggal kita mau apa tidak. Loh inilah, kembali kepada hati kita masing-masing. Kembali kepada niatan kita masing-masing. Ya, kita ini ya membawa diri kita kepada kebaikan ataukah keburukan. Ya, saya sering menyampaikan ya, nanti kalau sudah di akhirat itu yaumul jaza. Orang tidak lagi disuruh sholat. Orang sudah tidak lagi disuruh puasa. Karena apa? Di sana itu yaumul jaza, hari pembalasan. Pilihannya cuma 2. Kalau tidak ke surga, ya ke neraka. Dan jalan untuk menuju kedua hal ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas. Lewat firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lewat petunjuk, ajaran, pedoman yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jumlahnya tidak main-main, 124.000 jumlahnya nabi dan rasulnya Allah itu 124.000. Visi misinya adalah inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Jalan yang menuju kepada keselamatan, menuju kepada surga sudah jelas. Kenapa kemudian kamu lebih memilih kepada jalan kesesatan, jalan yang akan mengantarkan kamu ke dalam neraka? Nun sewu ya ini ya. Jadi ya kita bersama-sama berdoa kepada Allah ya, mohon kepada Allah. Makanya makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu apa? Tiada daya. Ya, tiada daya kita ini menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah untuk menghindari maksiat. Illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang itu melakukan kesalahan atau keburukan, nun sewu, berarti dia sama halnya punya cita-cita masuk neraka. Itu wong sampel namanya. Ya, artinya apa? Kenapa dia lebih memilih jalan yang menyesatkan dirinya? Kenapa dia kemudian dengan otaknya tidak berpikir bahwa apa yang menjadikan dia selamat nanti kehidupan di dunia sampai di akhirat, pilihannya di akhirat hanya surga. Kenapa dia tidak memilih itu? Nah inilah, jadi apa namanya, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, ini pada hakikatnya adalah supaya kita manusia ini selalu diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita sering-sering kita bawa diri kita ini menghadiri majelis zikir, menghadiri majelis ilmu adalah upaya kita ini supaya apa? Supaya kita ini tidak selalu disetir oleh nafsu kita. Supaya kita ini tidak terlalu dikuasai oleh syahwat kita. Ya, jadi nafsu syahwat ini tidak untuk dihilangkan, tapi dikelola menjadi yang asalnya energi negatif menjadi energi positif. Ya, kalau dia bisa istiqomah sholat berjamaah, ya, apakah dia makan gotri? Ya, makanannya ya sama dengan saya. Kenapa saya tidak bersemangat seperti dia? Nah inilah, mari kita bersama-sama doa kepada Allah. Semoga kita ini semakin hari semakin baik, semakin mundak terus kebaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitanim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.